Dan yang ketiga, khalful wa'd, melanggar, mengingkari janji. Bedakan orang mengingkari janji dengan lupa janji. Kalau lupa mungkin, kalau mengingkari, kalau wali gak mungkin. Ya, sengaja dia. Kalau lupa mungkin. Maka kalau ada di antara teman kita, guru kita lupa, dia terlihat melanggar janji, kita takwil, mungkin dia lupa. Tinggal diingetin ya. Janji apa? Ini janji kerohanian, bukan bab zahir semua. Ini bab batiniah ini. Ya. Warriya, tuh kan, dari atas ke bawah semuanya bab qalbu, riya, dan gak ada tuh ya. Mereka riya. Riya itu syirik khafi, dan mustahil syirik khafi ada pada diri seorang wali Allah. Wa dakhaltu ala syekh, nih coba siap-siap dengerin, nih pedes nih telinga dengernya. Dakhaltu ala syekh fasami'tu yakdzib fasaqata min aini. Aku mendatangi satu syekh dan aku dengar dia berbohong dalam bab ilham. Dalam bab apa? Ilham ya. Maka gugurlah dia kehormatannya dari pandanganku. Wa dakhaltu ala syaikhin akhar, ini yang pedas. Aku mendatangi seorang syekh, fara'aituhu yashrabul khamra. Aku lihat dia minum khamar. Tuh kan pusing antum kan? Syekh mursyid minum khamar, gimana ceritanya itu? Falam yaskut min aini, tapi dia tidak jatuh kehormatannya di pandanganku. Kenapa? Dia tidak melakukan empat yang tadi. Dia pendosa zahir, bukan pendosa batin. Wa da'autu lahu, aku berdoa kebaikan untuknya. Bisa begitu? Ya. Yang pertama mutasyayikh, yang kedua malamatiyah. Inilah malamatiyah. Yang pertama mutasyayikh, syekh palsu berjubah mursyid. Yang kedua mursyid berjubah pendosa. Dia berjubah. Kenapa dia begitu? Supaya orang membenci dia. Saya punya seorang guru, supaya dia enggak dijadikan guru sama orang, dia main togel gitu, pasang togel dia. Kabur muridnya, betul kabur muridnya, tapi yang ngerti enggak. Yang ngerti tahu, oh ini biar kita kabur ini. Ada yang begitu ya. Makanya beberapa kekasih Allah itu gak sanggup diikuti muridnya, karena kalau muridnya ikut setiap saat dia astagfirullah, apalagi begitulah ya. Jadi kita beruntung, antum beruntung, maka kita diribat. Saya yang kita sajikan dan guru-guru antum semua ya, itu lebih kepada mazhab kesufian, manhaj kesufian, sufi. Walaupun kita nggak pantas menjadi bagian dari mereka, tapi minimal kita menirukan nilai-nilai mereka ya. Masa orang kayak saya sufi ya kan, suka film kali. Buya Aldami sufi, nggak percaya. Apalagi Buya Asfi ini ya, nggak yakin kita. Mana ini nih, siapa nih? Kohar yang masih galau masalah beasiswa. Buya Yunal yang sampai hari tesisnya belum jadi kan. Kami ini nggak pantas jadi sufi. Saya galau, ini profesor nggak ya, profesor gitu, mikir juga kita. Benar kan Buya Dr. Adami mikir begitu ya, udah punya target tuh, mau dokter gimana ya kan, mau profesor gimana. Allahu Akbar. Apalagi syekhnya makai dunia. Masa antum kalau gini, kalau syekhnya jalan kaki, wah ini mursyid beneran ini. Kalau syekhnya pakai mobil yang bagus,
Gak zuhud. Gak zuhud, cinta dunia nih. Ini guru kita lagi diuji nih ya. Yang diuji ente. Dia mana beres. Guru-guru itu ngerti bahwa orang-orang yang bersyukur, at-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Orang yang bersyukur, makan dan dia bersyukur, menikmati dunia dan bersyukur, itu setara dengan orang yang bersabar dan dia puasa dia sabar. Pilih mana? Pasti pilihnya syukur. Tapi kan dua-duanya mesti dialami. Orang gak akan bersyukur kalau dia gak pernah susah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya air kalau dia gak puasa. Orang gak akan merasakan nikmatnya makan kalau gak pernah lapar. Gitu. Lalu kenapa terjadi maksiat di muka bumi? Supaya orang gelisah dan dia mencari ketenangan bersama Allah. Ya. Jadi benarlah kata Ibnu Athaillah, kadang-kadang pemaksiat itu lebih cepat sadarnya daripada orang taat. Karena orang taat baru zahirnya, batinnya sombong dan riya. Kalau orang maksiat, dia ya Allah, aku pemaksiat, ya Allah, selesai. Dia tobat. Tobat itu pakaian dalamnya wali. Nah, ini bahasa jorok nih. Pakaian dalam boleh dicopot nggak? Nggak boleh. Dipakai terus. Maka ma min waliyin illa wa huwa taibun ila Allah. Tidak ada kekasih Allah, wali Allah, kecuali salah satu pakaian tetap dia yang nggak pernah dia copot-copot adalah, ya kira-kira gitu ya. Kalau baju luar mah bisa kita copot, di rumah kita copot, tidur-tiduran kita nggak pakai baju begini, tapi kita pakai baju singlet, pakai jangan nggak pakai kolor itu kalau tidur ini. Make ya, pasti make. Ini bahasa vulgarnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tapi oleh salah satu mursyid kita diringkas, ahlullah, kekasih Allah, baik dia salik, arif, alim, muhaqqiq, dia nggak punya dua sifat, syak dan khianat. Dua itu aja. Syak itu ragu, meragukan kebenaran ilmu ini, apalagi sosoknya. Kita sering terjebak membenarkan ilmunya, meragukan sosoknya karena masalah-masalah tadi, masalah-masalah tetap yang muncul dari dia. Pertama apa? Syak, keraguan. Yang kedua, khianat. Enggak, dua itu lebih ringkas toh, lebih ringkas. Jadi gini, kalau digabung dua aja. Dia tidak pernah syak, dia tidak akan pernah. Berarti mungkinkah dia berbohong untuk maslahat? Mungkin. Mungkinkah dia melanggar suatu perjanjian untuk kebaikan orang yang dijanjikan? Mungkin. Gitu ya. Mungkinkah dia cari perhatian orang tapi dia nggak ria di kalbunya? Mungkin aja. Ini ya, jadi kitab itu berkembang terus ya.